Kalau dia bertanggung jawab seperti itu, rakyat juga berhak, pemerintah Pak Prabowo juga berhak untuk meminta Pak Halim mundur subsidi BBM ini. Kenapa sampai menimbulkan korban? Menurut saya itu kan simpel sekali pengorganisasiannya. Tapi kan ternyata cuma pacifier aja gitu kan. Pacifier, persis itu yang terjadi. Peng aja biar supaya berhenti nangis kan. Sama kayak Pak Jokowi bagi-bagi bansos instan, tetapi tidak mengubah kemampuan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab kepada dirinya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas masalah yang sebenarnya cukup penting dalam konteks kemudian kita bernegara, tetapi seringkali sayangnya konsep ini lebih rame dipahami dari akibatnya. Kemarin rame-rame masalah kelangkaan gas yang itu kemudian ya sampai ada korban meninggal dan sebagainya. Yang akarnya sebenarnya adalah pemahaman terhadap konsep yang namanya pemberian subsidi oleh negara terhadap sebuah industri. Dan kemudian dampak-dampak sosial apa yang bisa ditimbulkan oleh pemberian subsidi. Karena itu kami menghadirkan di Ruang Dialektika ini untuk yang pertama kali Bung Sirajuddin Abbas. Salam Pancasila, Bung. Salam Pancasila. Terima kasih sudah mau hadir di Ruang Dialektika, Bung Abbas. Ya, sama-sama, Mas Win. Ya, terima kasih. Bantu kami untuk memahami dengan latar belakang Bung sebagai akademisi, sebagai pengamat kebijakan publik juga, ya bahkan keterlibatan di salah satu lembaga survei ternama di Indonesia juga seringkali itu terkait sama problem-problem subsidi dan bantuan sosial. Bantu kami untuk memahami masalah subsidi ini, biar kita punya semacam kompas untuk memahami, biar nanti lagi-lagi rame-rame yang kayak gini biar nggak terjadi lagi. Menteri melakukan kebijakan, dampaknya per pagi tadi katanya sudah ada 3 orang yang itu terpaksa harus meninggal karena mereka harus effort lebih untuk gara-gara kemarin entah nyebutnya kelalaian atau salah perencanaan atau sebuah kebijakan yang terlalu tergesa-gesa sehingga tata kelola peredaran gas LPG ini menjadi langka di masyarakat. Bantu kami untuk memahami sebenarnya subsidi itu dalam konteks kita kehidupan bernegara, posisinya ini makhluk apa sih? Kenapa pemerintah itu harus memberi subsidi? Oke, baik Mas Win. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Pertama saya kira kita pantas menyampaikan belasungkawa pada masyarakat kita yang terdampak oleh perubahan kebijakan yang dilakukan secara tiba-tiba, kurang persiapan, terutama rakyat Indonesia yang dengan sangat menyakitkan harus meninggal gara-gara kebijakan itu atau akibat dari kebijakan itu. Saya kira sepantasnya pemerintah bertanggung jawab terhadap korban rakyat yang sedemikian. Satu orang pun itu adalah terlalu banyak untuk rakyat Indonesia. Oke, terkait subsidi, saya kira ini topik yang jarang dibahas di dalam perdebatan publik kita, terutama dalam terkait kebijakan. Karena ramenya pasti dampak sosialnya ini ya rame, tapi kemudian memahami subsidinya sendiri itu. Ya, sebetulnya secara teoretik subsidi itu ya sudah diperdebatkan sejak saya kira abad ke-17 di Inggris awal revolusi industri. Tujuannya subsidi itu adalah sebetulnya untuk menstimulasi ekonomi supaya industri punya tenaga untuk bisa memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan masyarakat punya kemampuan untuk membeli barang yang diproduksi oleh industri tersebut. Bentuknya adalah pemerintah memberikan belanja dalam bentuk langsung atau tidak langsung. Ya, belanja langsungnya langsung ke masyarakat, tapi atau ke industri, atau belanja tidak langsung dalam bentuk misalnya
pembayaran yang diberikan negara kepada pihak kedua supaya produk industri yang dihasilkan oleh pihak kedua itu bisa diakses oleh pihak ketiga, dalam hal ini publik, rakyatnya. Gitu. Jadi mengurangi komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak kedua tadi gitu ya. Pihak kedua sehingga harganya bisa terjangkau. Maka subsidi ini adalah salah satu instrumen ekonomi yang banyak dipilih oleh banyak negara untuk menstimulasi industri, dan sekaligus juga dalam perkembangan berikutnya subsidi diberikan oleh negara untuk memproteksi industri di dalam negerinya supaya bisa bersaing dengan industri-industri di tempat yang lain, dari luar negeri misalnya. Nah, kompetisi menjadi salah satu alasan bagi pemerintah memberikan subsidi kepada berbagai sektor industri, karena dengan subsidi ini industri bisa menjadi lebih kompetitif, bisa menjual dan mengekspor barang dengan harga lebih murah, sehingga efek ekonominya itu bisa lebih panjang karena menciptakan lapangan kerja misalnya, lalu menciptakan pasar yang baru. Itu secara konseptual itu berarti ini sebuah hal yang wajar dilakukan oleh negara untuk kemudian memang melakukan intervensi gitu ya terhadap sebuah industri gitu ya, untuk tujuan memajukan. Karena semua negara di dunia ini memberikan subsidi. Dan sekarang kalau mau dibilang Amerika yang pro pasar bebas juga memberikan subsidi sangat besar terhadap. Sekarang masih ada ya? Ya, terhadap terutama pertanian dan industri teknologi. Itu subsidinya besar-besaran itu. Di negara-negara Eropa, negara anggota Uni Eropa juga memberikan subsidi terhadap industri mereka supaya kompetitif. Yang paling besar sekarang memberikan subsidi adalah Cina untuk menstimulasi industrinya dimanapun. Karena industri di Cina itu sangat terdesentralisasi di banyak wilayah gitu. Maka pemerintah wilayahnya, ini pimpinan partai di tingkat wilayah, kota, kabupaten, tingkat provinsi misalnya, berlomba-lomba memberikan subsidi untuk menstimulasi industrinya supaya dia bisa bersaing di dalam negeri dan bisa juga bersaing memperebutkan pasar di luar negeri. Sehingga dengan cara itu dia bisa lebih kompetitif melawan misalnya industri yang bersumber dari negara-negara yang sudah lebih maju duluan kayak Eropa, Amerika, Jepang dan seterusnya. Ya, saya pernah dengar kalau istilah konsep gampangannya itu mengadopsi industri kan ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi gitu. Ya. Cina itu kan kuat sekali melakukan proses itu, dan subsidinya ya tadi di semua industri, terutama otomotif itu kan dulu seratan dari negara-negara maju yang dari Eropa yang teknologinya sudah sangat maju atau Amerika. Ya. Itu kan disubsidi besar-besaran. Artinya itu bahkan di negara-negara yang ekonominya sudah mapan itu, subsidi itu memang proven metode untuk kemudian. Betul. Di Amerika pertanian itu hampir tidak mungkin bisa hidup kalau tidak disubsidi. Disubsidi pada level mana? Biasanya pada level kebijakan pupuk, bunga kredit, teknologi misalnya. Dia dapat subsidi. Lalu marketnya juga dibantu oleh negara sebetulnya, supaya misalnya bisa mengekspor hasil-hasil pertanian ke luar negeri dengan lebih kompetitif. Makanya harga kedelai yang diimpor dari Cina, dari Amerika lebih murah dibanding kedelai yang diproduksi sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi pahami itu dalam rangka subsidi ini, pertama menstimulasi ekonomi, dan yang kedua memproteksi industri dalam negeri supaya kompetitif. Dalam konteks Indonesia sebetulnya subsidi itu besar-besaran diberlakukan zaman Pak Harto. Sejak 69 ke sini lah ya. Jadi selama awal Orde Baru itu sudah mulai. Orde Baru mulai itu. Karena di zaman Orde Baru itulah sebetulnya Pak Harto meletakkan dasar-dasar kebijakan industrialisasi, terutama yang terkait dengan industri-industri yang menggantikan barang-barang import. Jadi import substitutions industrializations. Oh, istilahnya dulu itu industri substitusi import. Ya, persis. Kalau subsidi untuk rakyat, zaman Pak Karno juga sudah ada sebetulnya, misalnya harga BBM dibayar
lebih murah dibanding yang lain sudah ada, tetapi itu dalam rangka bantuan sosial. Sebetulnya zaman Pak Karno karena ekonomi lagi susah, negara ini baru mulai belajar berdiri, tetapi dari tahun 69 sampai tahun 2097 saya kira kebijakan subsidi itu terkait dengan dua hal. Yang pertama menstimulasi industrialisasi di dalam negeri. Yang kedua adalah memastikan daya beli masyarakat terjaga. Sehingga hasil industri itu bisa dibeli oleh masyarakat, tetapi tidak di dalam standar harga pasar internasional. Yang mereka bayar itu adalah harga yang sudah didistorsi oleh pemerintah oleh subsidi. Misalnya zaman Pak Harto harga BBM misalnya bisa beberapa ratus rupiah lah, gitu ya per liter. Kadang lebih mahal BBM lebih murah dibanding harga air mineral dulu. Gitu. Itu karena harga yang dibayar oleh masyarakat itu bukan harga real, harga pasar internasional, tapi harga yang sudah direduksi oleh subsidi. Subsidinya dibayarkan ke siapa? Memang tidak diberikan ke rakyat langsung, tapi diberikan ke Pertamina. Pertamina memberinya harga lebih mahal. Semua biaya Pertamina itu mulai produksi, lifting sampai pengolahan itu sekian gitu misalnya. Sebagian itu ditanggung oleh pemerintah gitu. Ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu bagian subsidi tidak langsung kepada industri yang dirasakan oleh masyarakat. Semuanya saat itu. Apa aja Bung yang sektor katakanlah paling gede saat itu pemerintah untuk berupaya untuk menumbuhkan industri ini sehingga mulai dilakukan subsidi sejak era Orde Baru itu? Ya, saya kira yang paling besar energi ya. Yang kedua industri makanan. Ya, besar-besaran itu karena saya kira dari sejak awal untuk mencukupi kebutuhan makan rakyat, pemerintah juga mengimpor besar-besaran bahan makanan dari luar negeri, terutama dalam bentuk tepung terigu misalnya gitu. Itu import makanan. Lalu yang industri yang lain sebetulnya bahan untuk seperti bahan sandang misalnya, itu kan mengimpor benang, mengimpor kain dari luar negeri untuk mensupport industri dalam negeri. Yang lainnya mesin untuk ini ya banyak ya dapat subsidi juga. Mesin industri itu. Ya, mesin industri. Nah, yang lain saya kira subsidi bunga misalnya untuk kredit usaha tani di tahun 70-an supaya petani punya modal kerja untuk memenuhi target revolusi hijau misalnya menanam padi di semua wilayah, diberikan pupuk murah, diberikan modal kerja dengan bunga rendah juga, sehingga masyarakat misalnya rakyat petani mendapatkan income relatif lebih baik dibanding ini. Nah, itu subsidi bunga. Lalu subsidi perumahan itu KPR kan bunganya selalu lebih rendah. Bukan berarti bank itu memperlakukan itu, karena sebagian bunganya itu dibayar oleh pemerintah. Dibayarnya dalam bentuk penerimaan negara yang dihapuskan kan kayak gitu. Tapi sama aja itu adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Artinya kita sebenarnya sejak awal ya minimal Indonesia kelola secara ini itu sudah sangat familiar dengan berbagai sektor itu, ternyata masyarakat itu dikonsumsi sudah melalui mekanisme subsidi tadi ya. Karena subsidi pada konteks itu memberikan semacam kesadaran semu bahwa kita sudah makmur, bahwa kita sudah terjangkau, harga murah gitu karena ya. harganya terjangkau, barang-barang tersedia. Tetapi itu kan bukan dari kemampuan belanja real kita, bukan, tetapi dari distorsi yang dibuat secara khusus oleh pemerintah lewat subsidi. Jadi kita selama Orde Baru nggak pernah membayar apapun dengan harga real sesuai harga pasar, nggak pernah, karena semuanya sudah disubsidi. Yang saya masih ingat benar itu termasuk narasi ketika BBM mulai pertama dinaikkan itu kan, ya kita kan apa istilahnya negara yang penghasil minyak gitu kan, besar sekali macam-macam kan, ngapain harganya dinaikkan kan gitu. Awal-awal kan masyarakat ketika subsidi mulai dikurangi itu kan kaget sekali ketika. Betul, karena itu di situ ada problem pemerintah tidak memberikan edukasi yang baik bahwa sebetulnya yang Anda nikmati itu adalah
hasil dari subsidi. Kemakmuran yang dinikmati sejak dalam Orde Baru 69 sampai 97 itu adalah kemakmuran semu, kemakmuran yang diberikan oleh subsidi, bukan kemakmuran yang diperoleh dari hasil kemampuan rakyat sendiri menghasilkan itu. Tetapi kan itu efeknya ke yang lain-lain. Gara-gara semuanya disubsidi, pemerintah punya alasan juga untuk menekan harga gaji, upah dalam standar yang rendah. Itu juga efeknya ke sana juga. Toh sudah disubsidi gitu kan. Sudah disubsidi, upahnya juga murah. Maka upah buruh, upah pegawai negeri itu lebih rendah dibanding negara-negara yang tingkat ekonominya selevel pada saat itu. Nah itu kan baru terasa ketika misalnya perubahan rezim di tahun 98 ketika Indonesia harus terpaksa mengganti kerangka kebijakan ekonomi makronya dengan mengurangi subsidi, lalu mengekspos rakyat kita ini pelan-pelan kepada situasi pasar internasional yang real. Bisa dijelaskan kondisi apa yang memaksa saat itu sehingga pemerintah harus merubah mindsetnya, harus merubah kebijakannya, sehingga harus mulai mengurangi subsidi ini? Iya. Ya kita memahami juga bahwa dari tahun 69 itu Pak Harto kan mengikuti saran-saran kebijakan dari Bank Dunia, dari IMF, dari Amerika. Yang saat itu ya konteksnya ini perang dingin juga. Amerika, Eropa, blok NATO itu juga mensupport negara-negara yang kira-kira bisa jadi teman kita, bisa gitu menjadi ya. temannya, disupport dengan berbagai kebijakan dan berbagai bantuan internasional. Nah, Indonesia ini salah satu penerima bantuan internasional terbesar pada periode tahun 70-an sampai 80-an dibanding negara-negara yang lain. Untuk apa bantuan internasional itu? Ya untuk menjamin dan membuktikan bahwa kalau ikut dengan rezim internasional yang ini, rakyatmu aman, nyaman, sejahtera. Kalian berteman dengan kita, mau tim-tim kalian apapun terserah gitu ya. Maka subsidi dianggap wajar, oke. Yang penting dengan kita, gitu. Jangan main mata sama Uni Soviet, jangan main mata sama Cina kan gitu kira-kira. Persis, ya itu dia. Dan itu makanya bantuan-bantuan internasional, bantuan dari Eropa, bantuan dari Amerika besar-besaran ke kita dan dalam berbagai bentuknya, ya termasuk kayak itu tadi dalam bentuk suplai bahan makanan dengan harga murah, dengan harga subsidi, bunga pinjaman yang murah juga, gitu ya, suplai teknologi untuk termasuk juga mereka memberikan preferensi khusus untuk membeli barang-barang ekspor dari Indonesia, mulai dari ekspor sumber daya alam sampai ekspor tekstil ke Amerika. Sesama kita punya pesaing negara tetangga harganya sama gitu, kita dapat preferensi. Preferensi, iya itu saya kira sampai tahun 5 tahun yang lalu kita masih dapat preferensi di Amerika. Jadi mereka ngeblok membeli barang kita. Karena kita jadi good boy-nya mereka. Iya kira-kira begitu. Nah itu sebabnya pada saat itu kebijakan yang seperti itu yang kebijakan ekonomi yang distortif lah ya menurut model ekonomi pasar itu tetap dipelihara. Gitu. Nah, tetapi kan tahun 89 sudah ada perubahan, di Amerika sendiri juga udah berubah. Yang namanya ada Washington Consensus Washington yang mengarahkan kembali bahwa harusnya peran pemerintah itu dikurangi, peran pasar diperbesar, pemerintah hanya regulator, dia ada di pinggiran, tidak terlalu ikut campur di dalam kebijakan dan praktik ekonomi di masyarakat. Nah sehingga mulai itu dari tahun 90-an banyak negara-negara itu dipretelin itu kebijakan-kebijakannya supaya lebih membuka terhadap pasar. Nah di Indonesia ya tahun 90-an kita dengar namanya deregulasi misalnya kan. Pakno. Ya kira-kira begitulah nama-nama itu. Paket November itu ya. Tapi intinya adalah deregulasi. Mengubah kebijakan ekonomi kita yang awalnya dikelola pemerintah lebih tertutup, sekarang menjadi lebih terbuka dan melibatkan pemain-pemain ekonomi internasional terbuka.
Dan itu saya kira krisis yang terjadi di 9798 itu yang memaksa sebetulnya itu ada titik poin patahnya atau diskontinuitasnya rezim kebijakan Orde Baru dengan Orde Pasca Reformasi. Jadi krisis itu kayak ini, jadi membuka apa istilahnya kelemahan, membuka problem sistemik dari apa-apa semuanya selama Orde Baru itu diterapkan gitu kira-kira. Mengekspos problem sistemik yang selama ini dianggap numpuk gitu ya, masalahnya numpuk, akhirnya pas krisis itu pecah gitu. Ya, dan masyarakat juga tidak siap menerima perubahan besar mendadak itu. Itu sebabnya kanalnya dibuka kan. Kanal politiknya dibuka demokratisasi, kanal ekonominya dibuka dengan ekonomi pasar. Karena ingin membuka ekonomi pasar, maka sumber distorsi yang ada di pemerintah dalam bentuk distorsi ekonomi dalam hal ini subsidi harus tadi mulai dikurang-kurangi. Nah, lalu bagaimana? Masyarakat pada teriak. Muncul ide namanya targeting social protection policy. Jadi kebijakan perlindungan sosial yang dibuat secara terfokus, terarah gitu ya. Terarah pada sasaran tertentu. Kalau zaman Orde Baru itu program pemerintah itu subsidi melindungi keseluruhan dan menstimulasi dari orang kaya sampai orang miskin, lalu sekarang dipisah. Program-program bantuan sosial atau social safety net disebutnya itu, atau bantalan sosial, orang macam-macam nyebutnya, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dinilai tidak mampu, rentan tidak mampu. Nah, targeting itu. Nah, problemnya di targeting tuh nanti. Lalu bagaimana subsidi? Subsidi tidak mudah mencabut itu. Karena kalau subsidi dicabut, itu bisa terjadi gelombang revolusi besar-besaran saat itu. Makanya kalau contoh Bung dari di awal bahwa bahkan negara seperti Amerika pun sampai hari ini masih melakukan subsidi, sedangkan ide tadi untuk deregulasi tadi datangnya dari mereka gitu ya. Klaim bahwa kemudian pemerintah harus lepas tangan terhadap dunia usaha misalnya, itu asalnya dari mereka. Ini kan kesannya ada agak-agak ya hipokrit mungkin ya. Kalian mempreaching untuk kemudian negara-negara ini nggak boleh subsidi, tapi toh kalian masih subsidi juga gitu. Ya rule based internasional, tapi yang membuat rule-nya siapa kan gitu lah. Ya itulah kayak begitulah kenyataannya dalam negosiasi internasional di bidang perdagangan. Mereka banyak yang mendikte kan. Ya karena mereka lebih tahu, mereka lebih punya rencana, dan yang paling penting adalah mereka punya bisnis dan industrial strategy. Mereka yang punya leverage ya. Nah kita, ini challenge-nya buat kita di Indonesia. Ketika terjadi terputus di tahun 98-99, dari 99 ke sini Indonesia kehilangan yang namanya industrial dan economic strategy, makroekonomik dan industrialisasi strategisnya. Tidak punya lagi. Biar memang kita dapat gambaran yang fair saat Orde Baru itu. Apakah memang akhirnya berhasil? Katakanlah tujuan untuk memproteksi atau menstimulus negara industri-industri yang diberi subsidi tadi. Apakah memang industrinya akhirnya memang beneran ada kelihatan? Relatif ada, makanya ya masuk NIE, New Industrialization, masuk salah satu namanya Little Tiger kan di Indonesia tahun-tahun itu. Salah satu negara berkembang gitu ya, negara yang dia dibandingkan waktu itu dengan ada Korea Selatan, ada Taiwan, mungkin Indonesia kekuatan ekonomi baru gitu ya di Asia. Ya. Nah, itu sebabnya Pak Harto saat itu, Pak Habibie di tahun 90 itu ngomong-ngomong soal tinggal landas. Karena berbagai indikator kemajuan kelihatan ya. Sosial ekonomi sudah kelihatan besar. Memang ada industri-industri yang kalau istilahnya dulu konglomerat, atau kalau di Korsel Cebol itu memang waktu itu kelihatan tumbuh gitu ya. Kelihatan bertumbuh dan mengisi sektor-sektor strategis. Meskipun belum masuk ke high tech. Yang high tech hanya Pak Habibie. Itu sebabnya
Saat itu ide tentang tinggal landas itu betul-betul diyakini oleh pemerintah saat itu. Ide argumen tinggal landas itu kan menjelang pemilu 97 besar-besarnya. Bayangan saya itu malah saat itu tuh kayak jauh lebih konkret dibanding hari ini kita ngomong generasi Indonesia Emas 2045 gitu. Persis. Kayaknya jauh lebih dekat gitu saat itu. Karena sektor-sektor penunjang bagi peningkatan kemakmuran, peningkatan penghasilan rakyat juga, itu semuanya bekerja saat itu. Memang sedang tumbuh-tumbuhnya. Gitu. Dan sangat percaya diri ketika Gatot Kaca itu terbang dari Bandung, percaya diri sekali kita. Tetapi ketika krisis terjadi, semua orang kebingungan. Dan karena kita terikat oleh kesepakatan dengan IMF itu, karena kita butuh disuntik dana segar itu ya. Indonesia banyak menyingkirkan rencana-rencana industrialisasi atau rencana-rencana pembangunan ekonomi strategis termasuk industrialisasi banyak disingkirkan. Jadi narasinya akhirnya nyambung juga dengan kritik kenapa selama ini reformasi 98 yang menghasilkan berbagai macam amandemen itu salah satu yang paling terdampak itu kan konsep ekonomi kita gitu kan dengan mengamandemen pasal 33 itu. Itu ya dampaknya gara-gara waktu itu kita nggak punya power apa-apa itu ya. Persis, itu hasilnya karena itu kan bersamaan dengan pintu pasar lokal kita dibuka untuk pemain internasional. Akibatnya industri-industri lokal kita sejak tahun 2000-an ke sini harus langsung berkompetisi dengan pemain internasional karena kita nggak bisa proteksionis lagi. Zaman Pak Harto bisa ada daftar negatif list kan, ya. Apa yang boleh diimpor kan, industri apa dan seterusnya. Misalnya produk apa lah ya, produk industri apa yang masuk negatif list, positif list kan, ada tuh yang izin. Nah sekarang kalau Indonesia misalnya membuat daftar itu import yang ini bisa dipersoalkan di WTO, bisa dipersoalkan di mana-mana. Dan Indonesia tidak punya kepercayaan diri. Ada ini mungkin agak sedikit melenceng dari, tapi mungkin nanti ujungnya nyambung. Saya tuh kebetulan bismania ya. Baru nyadar itu industri karoseri kita tuh bagus banget. Yep. Nah itu katanya salah satu penyebabnya adalah ada kebijakan bahwa Indonesia itu hanya boleh mengimpor sasis sama mesin. Yep. Sedangkan bodi karoseri macam-macam itu produksi di sini. Nah itu kebijakannya saat awal-awal industrialisasi Indonesia. Persis itu. Iya. Persis itu memang. Dan itu kan mensuplai bis-bis untuk transportasi antar kota, bis-bis dalam kota diproduksinya misalnya di Magelang, di mana ada. Di Malang paling banyak di Malang. Ya, kan kayak gitu. Itu paling karoseri bis itu bagus. Betul. Itu salah satunya. Nah, ketika 98 kejadian itu nggak ada lagi kesempatan industri itu untuk kemudian mendapatkan perlindungan dari pemerintah tadi. Ya, akibatnya industri yang baru pada tahap infansi, pada tahap balita harus bersaing dengan pemain-pemain besar. Banyak yang kolaps, termasuk salah satunya yang paling real adalah PTDI. Bagaimana mungkin PTDI bersaing dengan Boeing gitu ya? Boeing? Tapi harus kompetisi. Karena ekonomi pasar mensyaratkan kompetisi, seperti halnya politik pasar kita, pasar demokrasi. Nah, semuanya harus berkompetisi. Dan itu kan satu pasang antara free market dengan demokrasi. Satu paket. Jadi ketika kita dengan senang hati merayakan demokrasi, pada saat yang sama kita juga menerima bahwa logika yang sama berlaku untuk ekonomi. Tidak bisa proteksionis. Karena ini free market. Masa politiknya aja free market ini. Dan demokrasi juga membuka pintu-pintu. Kalau dulu pintunya tersentralisasi pada pemegang kebijakan tertentu. Nah sekarang dalam demokrasi pintunya bisa dari partai mana saja. Iya. Iya kan? Tidak mungkin satu kompak gitu ya. Satu partai ini punya kepentingan apa, partai ini dan semuanya ada di pemerintahan. Menteri ini dari partai ini melarang ini, partai ini dari partai yang berbeda membuka.
susah sekali untuk membangun konsensus secara nasional gitu ya. Itu sebabnya, ya betul, itu dia. Kalau kita kaitkan dengan konteks subsidi lagi, kebijakan subsidi sekarang itu tidak lagi memiliki alasan ekonomi seperti sebelumnya. Subsidi sekarang udah berbeda dengan subsidi zaman Orde Baru. Sekarang subsidi kita itu sudah berfungsi lebih sebagai instrumen memelihara kondisi daya beli masyarakat. Hanya memelihara, bukan untuk menstimulasi ekonomi lewat industrialisasi. Ngeri sekali Bung ya, maksudnya instrumen yang harusnya kemudian di awal logiknya dibangun itu karena kemudian biar menumbuhkan daya beli masyarakat dengan ekonomi yang kuat, dengan industri yang kuat. Sekarang kemudian hanya untuk sekedar biar masyarakat nggak lapar, nggak marah gitu aja. Persis, untuk menjaga ya itu tadi perasaan semu bahwa dia punya akses terhadap itu. Tetapi kan itu semuanya adalah produk dari kebijakan makro pemerintah. Apa sudah nggak ada lagi ruang untuk kemudian ya kita bangun strategi industrialisasi lagi? Ya harusnya begitu. Ya nanti marah mereka negara luar marah mungkin iya, tapi kita hadapi sebagai sebuah pilihan bahwa ya kita harus memanfaatkan ini untuk membangun industrialisasi gitu. Persis, itu sebabnya program subsidi seperti BBM ini ya, gas dan lain-lain, awalnya itu kan subsidi energi itu dibuat untuk mensupport industrialisasi. Tapi sekarang industrinya ya begitu-begitu aja karena ya tidak punya strategi besarnya industri kita mau diapakan yang banyak terlihat di tingkat masyarakat. Subsidi itu hanya untuk memenuhi klaim pemerintah bahwa rakyat sudah senang, sudah sejahtera kayak begitu. Rakyat merasa begitu, pemerintah merasa senang juga, merasa sudah berbuat dengan itu. Padahal tujuannya minimal sekali gitu untuk kebijakan subsidi. Nah, dan itu sebetulnya itu tadi ini trade off sebetulnya. Trade off ya. Trade off. Kalau ini dilakukan maka yang ini nggak bisa gitu ya. Iya, apa boleh buat? Mestinya ya pemerintah memilih yang investasi jangka panjang besar gitulah, masyarakat pelan-pelan digeser ke sana. Tapi nggak akan populer dia gitu. Nggak akan populer secara politik itu juga. Kan ketimbang misalnya memberikan gas murah, lebih baik mereka dapat pekerjaan yang income-nya banyak gitu sehingga mereka bisa membeli itu. Dia naik di kelas menengah juga. Itu jadi nggak masalah lagi karena mereka secara persis seperti itu. Nah, tetapi kan itu juga yang diterima oleh logika itu juga yang dijalankan Pak Prabowo. Ketimbang Pak Prabowo menciptakan industri, mendorong industri dan menciptakan lapangan kerja supaya rakyat itu punya income, dan kalau punya income dia bisa memenuhi kebutuhan makan bergizi anaknya, dia lebih baik membagi makan bergizi langsung sekaligus. Nggak mau menghadapi kenyataan yang keras atau pertanyaan yang lebih konkret bahwa urusan anak itu sebetulnya urusan orang tuanya. Urusan negara bukan ngurusin makan anak, tapi ngurusin orang tuanya bisa kerja mendapatkan penghasilan yang layak. Itu urusan makan gizi anaknya serahkan aja. Mereka kalau punya penghasilan yang pantas juga tahu ini mana makanan yang bergizi apa enggak. Masalahnya mereka nggak sanggup, itu aja. Saya kira Pak Prabowo harus diingatkan juga berkali-kali soal itu, bahwa dia punya mimpi besar memberikan makan itu tidak harus literally ngasih makan untuk anak-anak itu, enggak. Kalau mau ngasih anak itu, beri orang tuanya pekerjaan yang layak, bangun industrinya, kurangi korupsinya. Saya kira itu lebih cocok dijadikan sebagai kerangka kebijakan makro pemerintah sekarang daripada bagi-bagi makan langsung ke anak-anak itu. Entah siapa. Memang argumennya misalnya waktu kan? Waktu. Ya tentu saja untuk supaya populis bisa kan. Langsung gitu. Iya. Untuk populis, untuk dapat suara ya mungkin itu yang benar kan. Sama kayak Pak Jokowi bagi-bagi bansos. Instan. Tetapi tidak mengubah kemampuan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab kepada dirinya dan untuk bisa berkontribusi terhadap kemajuan negaranya. Dan
yang paling ngeri dari itu kemudian masyarakat merasa bahwa toh saya sudah diberi subsidi, diberi bansos, anak saya sudah dikasih makan, ya udah negara sudah memenuhi kewajibannya gitu. Iya, Komplasennya itu hanya iya, low sekali standarnya untuk kemudian kepuasan terhadap persis. kinerja pemerintah gitu. Dan itu berisiko menurunkan partisipasi rakyat terhadap upaya pembangunan negara. Karena rakyat merasa segitu aja saya di ini dan tidak lagi termotivasi untuk berpikir dan bekerja lebih keras untuk kemajuan negaranya. Dan saya kira ini tantangan serius tentang orientasi. Iya, saya membayangkan ini kan bukan mekanisme yang secara sosial bisa sustain itu. Ada daya tahan yang harusnya nanti akan menjawab. Memang seberapa mampu masyarakat lo hanya ekspektasinya serendah itu. Hari ini misalnya meme yang beredar itu bapaknya antri gas, antri kerja, ibunya Antri gas, anaknya antri lowongan kerja. Aku lupa, bapaknya antri Pertalite, ibunya antri gas, anaknya antri loker kan gitu kan. Ini kan semakin membuat ya ketika tidak ada solusi jangka panjang, ini kan nggak ada harapan positif yang bisa strategi yang untuk kemudian menyelesaikan ini. itu dia. Kalau kita kembali ke strategi pembangunan ekonomi, strategi industrialisasi jangka panjang Indonesia ya harus dipegang. Patahnya di mana nanti? Saya ini kalau kemarin Bung Faisal Basri bilang kita stroke ketiganya itu nanti ketika BBM harganya sekian misalnya atau nilai tukar dolar, ada nggak kemungkinan nanti kalau kita sudah melewati boundary ini udah buyar kita, masyarakat akan marah, nggak akan percaya dengan sistem. Ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi membayari kebijakan subsidi dan bantuan sosial. Kemarin upaya bahkan mengurangi anggaran sampai 300 triliun itu kira-kira itu bukan upaya desperate untuk. Ya itu upaya desperate supaya tetap bisa memenuhi bantuan sosial dan makan gratis itu sudah dijanjikan. Lebih gampang ngurusi para pejabat di birokrasi itu ketimbang ngurusi negara. Iya. Tapi kalau uangnya sudah habis, utang jatuh tempo, mau gimana? Nah, ya mungkin juga di situ tipping point-nya lah ya masyarakat begini. Dan itu saya kira yang ditakuti oleh para pemegang kebijakan kita. Lagi-lagi di Indonesia, perut lapar, nggak punya pekerjaan, anak nangis. Sekarang anak nangis di sekolah nanti ada makan katanya. Itu pun meskipun belum jalan juga. Tapi kan ternyata cuma pacifier aja gitu kan. Pacifier, persis itu yang terjadi. Peng aja biar supaya berhenti nangis kan. Saya kira ya itu ini choice-nya pemerintah. Mau sampai kapan pemerintah memberikan pacifier ke rakyat, memberikan berbagai subsidi dan bantuan sosial yang semakin ke sini program subsidi pun sama dengan bantuan sosial. Subsidi energi dan ya mirip dengan bantuan sosial. Padahal itu berbeda sekali. Nah, semakin sama. Tujuannya untuk apa? Semua tujuan ya itu sebetulnya untuk menjadi jaring pengaman supaya masyarakat tidak sampai marah, tidak sampai sadar terhadap situasi yang sangat buruk, tidak sadar bahwa dirinya itu sudah sangat sakit, bahwa harusnya negara kita nggak diperlakukan seperti ini oleh negara kan gitu. Ya kalau negara itu bertanggung jawab untuk menstimulasi rakyatnya supaya lebih senang berkontribusi untuk negaranya ketimbang menjadi penikmat receh-receh bantuan sosial. Iya itu bantuan sosial mulia. Gitu. Tapi tugas pemerintah ya bukan hanya itu. Yang paling penting adalah bagaimana menciptakan kesempatan rakyat untuk berkontribusi, bukan menjadi penerima bantuan bagi-bagi charity atau bantuan sosial kayak Salah satu diskusi yang ramai setelah Pilpres 2024 kemarin dengan keluarnya juga film Dirty Vote itu. Best practice yang ditinggalkan Jokowi, guidebook untuk politisi untuk ini tuh rasanya ya memang kayak gini tuh kayak disengaja untuk kemudian masyarakat biar memang daya tahannya
ekspektasinya ke politik itu hanya cukup dipuaskan dengan bantuan sosial itu, sehingga nanti konsep apapun, mau tawaran program apapun dari kandidat siapapun nanti yang akan bertarung itu jadi nggak penting lagi. Yang penting ada yang ngasih uang, yang penting ada yang ngasih sembako, yang penting ada yang ngasih bansos. Ini kan apa istilahnya, rendah sekali kalau arahnya demokrasi kita ke sana gitu ya. Betul Mas, dan itu hanya mungkin ya kan di dalam situasi masyarakat yang seperti saat ini. Lihat pendidikannya, misalnya mayoritas pendidikannya, lihat juga pendapatannya. Ya indikasi-indikasi sederhananya kan gampang saya kira. Jadi itu ya, lihat tingkat pendidikannya, pekerjaannya, lalu tabungannya di bank berapa gitu loh ya. Nah situasi itu memang menyuburkan kebijakan-kebijakan populis seperti yang kita rasakan sekarang sejak zaman Jokowi sampai sekarang, yang memberikan ya insentif langsung kepada politisi. Ya ke Jokowi bukan ke Prabowo sebagai untuk mudah dikenal sebagai pemimpin yang mulia, pemberi, memperhatian kepada rakyat. Saya kira itu salah satu risiko yang harus betul-betul kita hadapi dan harus kita ubah. Saya kira harus ada pemimpin dan politisi yang menyuarakan itu. Tidak sustainable. Program subsidi dan bantuan sosial dalam bentuknya seperti saat ini tidak sustainable dan malah cenderung mendorong masyarakat semakin bawah, jatuh semakin bawah lagi. Dan itu data-data statistik kita sudah jelas menunjukkan, misalnya to the bottom gitu ya. Iya jelas ya, deindustrialisasi nggak berhenti dalam 20 tahun terakhir ini, terus menurun. Kontribusi jumlah kelas menengah berkurang. Jumlah kelas menengah berkurang, kontribusi industri terhadap PDB kita, manufaktur terhadap PDB kita terus menurun. Jumlah pekerja di sektor informal terus membesar, saya kira di atas 60% sekarang. Dan apa artinya semua itu? Padahal kita membayangkan ada bonus demografi. Bayangkan lulusan anak-anak yang nyampe umurnya itu akan seperti apa produksinya. Mungkin tetap akan bisa bekerja, mungkin tidak akan membuat gaduh, kerusuhan. Tetapi nilai tambah untuk negara kita ya kecil dong ya. Berapa sih kontribusinya sektor informal dibanding industri-industri besar kayak di Cina terhadap ekspor dan terhadap peningkatan PDB kita misalnya. Rasanya untuk sebagai sebuah bangunan pemahaman ini yang disampaikan Bung Abbas dari awal tadi cukup membantu kita untuk memahami logiknya dari awal dan kondisi yang ada. Tapi coba kita isi segmen terakhir ini dengan saran teknokratisnya untuk memperbaiki. Kita kan sudah mengekspos semua kelemahannya. Prospeknya sangat sesuram itu gitu kalau ini tren ini terus dibiarkan. Tapi ada kan kemungkinan untuk kemudian melakukan itu yang katakanlah nggak utopis sama sekali gitu. Tidak hanya ngomong ini harus butuh pemimpin yang faktanya kita hari ini sudah mengomongkan demokrasi yang hanya boleh bisa memimpin pemimpin baru 5 tahun lagi gitu kan. Dengan kondisi yang ada sekarang ini, konstelasi politik, SDM, kementerian dan sebagainya, kondisi masyarakat, apa yang kira-kira secara teknokratis kita bisa sarankan untuk perbaikan. Kita mulai dari yang paling besar dulu. Mungkin nggak sih Indonesia itu tetap kemudian kekeh merubah sedikit agak kayak Cina atau Singapura di awal. Ya udahlah demokrasi kita masih tetap demokrasi tapi subsidi negara lain fuck off gitu misalnya gitu. Secara strategi besarnya dulu seperti itu. Terus yang kedua, mungkin nggak targeted tadi itu memang benar-benar bisa dilaksanakan secara teknokratis tanpa kemudian menimbulkan kegaduhan seperti kemarin itu. Entah secara teknologi, secara sistem administrasi negaranya misalnya, sistem registrasinya, itu mungkin nggak? Coba dipilah dari dua hal itu. Ya, saya kira menarik dan sangat kritikal pertanyaan itu. Untuk yang pertama, saya kira saya punya pandangan. Ini perlu kesepakatan politik juga untuk menentukan
kebijakan industrialisasi kita seperti apa ke depan. Dan harus sistemik. Kalau misalnya pemerintah memutuskan untuk swasembada pangan, pelajari aja model Pak Harto dulu. Pak Harto menyarankan kebijakan swasembada pangan itu dengan membangun ekosistemnya secara sempurna. Industrinya dibangun, industri pupuknya dibangun. Off-takernya hasil pertanian dia bangun. KUD dihidupkan gitu. KUD dihidupkan untuk membangun itu. Kredit rakyatnya dihidupkan. Dan sadar kalau populasi kita itu small scale farmer kan itu kan. Itu menurut saya. Iya, mereka kecil-kecil kan. Petani subsisten, gurem kira-kira ya. Pemilikan lahannya kan kecil-kecil. Bikin kelompok capir macam-macam dulu itu kan. Persis. Harus dibikin sistemik. Lalu industri penunjangnya juga industri transportasi yang terarah ke situ. Lalu juga kebijakan importnya dikurangi supaya demand-nya itu langsung dipenuhi oleh supply dari dalam negeri juga. Nah sekarang jangan sampai juga pengimportir itu mendrive kebijakan swasembada pangan kita. Lalu bagaimana pembukaan lahan baru, persawahan ya harus, maksud saya ekosistem yang terkait dengan swasembada pangan harus dibuat, jangan parsial kayak sekarang ini. Dan pada zaman Pak Harto juga ingat loh, sampai penyuluh pertaniannya ada SMP pertanian kan, ada SMA pertanian, lalu ada IPB. Sekarang sudah nggak ada katanya. Sekarang katanya sudah hilang semua SPMA itu. Iya, dan mereka mengerti tentang bagaimana mengolah tanah, bagaimana nutrisi tanah supaya bisa menghasilkan, bagaimana mengolah pupuk, bibit dan seterusnya, sistemik terintegrasi. Environment yang dibangun gitu ya. Ya, ekosistem yang terkait dengan kebijakan swasembada pangan dibangun. Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Maka bangun ekosistemnya, jangan parsial. Karena kalau parsial itu pada level tertentu akan saling menegasi. Yang hasilnya adalah menihilkan. Food estate. Food estate itu problemnya adalah tidak membangun ekosistemnya. Masa tidak ada ahli tanah misalnya yang bisa menganalisis nutrisi tanah, tingkat kesuburan, cocoknya untuk apa makanan itu, apa tanah itu untuk ditanami apa. Masa nggak itu gitu loh. Kan harusnya ada, dan itu ilmunya juga harus dibangun, sarjananya harus dididik, IPB difungsikan dan seterusnya. Satu itu. Yang kedua, dan itu saya yakin itu akan menciptakan lapangan kerja yang banyak itu. Nggak usah gembor-gembor hilirisasi, otomatis kemudian pasti industri itu mengikuti ya. Yang kedua juga soal strategi industrinya. Kalau strategi industri di sektor apa industrinya? Apakah kita mau masuk ke industri misalnya manufacturing high tech atau apa? Bangun juga ekosistemnya. Nah sekarang pengalaman misalnya Pak Jokowi membangun infrastruktur seterusnya. Berapa banyak itu berdampak pada penguatan SDM misalnya teknisi, STM bangunan aja, atau teknik sipil aja, atau apa gitu yang terlibat di dalam program itu. Di IKN juga sama begitu. Malah otoritas IKN-nya bangga memamerkan produk teknologi pinjaman dari luar negeri. Kenapa dia tidak menggunakan ahli-ahli ini? Berikan itu sebagai tantangan kepada mereka. Bahkan jadi insentif mereka untuk maju. Itu untuk riset juga. Ya misalnya kereta api, kenapa tidak tantang itu fakultas teknik di perguruan tinggi kita untuk mengembangkan model-model itu. Kasih insentif dengan dana riset, proyek riset, dan itu yang dilakukan oleh Cina. Dengan cara itu sumber daya manusia kita terdidik, baik, sistemik juga, ada alasan dan tujuan yang jelas bagi anak-anak masuk sekolah karena jelas dia akan belajar apa, menghasilkan apa, berkontribusi untuk apa. Sistemik itu. Nah, sekarang kebijakan-kebijakan yang dibuat di Kementerian Perindustrian hampir semuanya bertolak, ya saya tidak mengatakan semuanya. Banyak yang bertolak belakang satu yang lain. Kebijakan industrinya gimana, perdagangannya gimana, seterusnya. Di sini nambah plus, di sini minus. Ya kemana-mana kan jadinya. Itu sebabnya saya meyakini prasyarat itu akan memberikan dasar bagi kebijakan subsidi yang lebih realistis. Bukan seperti saat ini. Gitu.
Itu yang pertama ya. Dan itu bisa digunakan di sektor-sektor yang lain, misalnya di sektor transportasi, di sektor kelautan seterusnya. Harusnya kan membangun industri itu. Percaya bahwa kemampuan SDM kita mampu. Berikan tantangan itu, uang itu ketimbang membeli atau mengimpor dari luar negeri, lebih baik dijadikan sebagai investasi, menyiapkan SDM dan menyiapkan industri, meskipun belum sempurna kalau dibanding dengan yang lainnya, tapi itu kerja sendiri, hasil sendiri rakyat Indonesia. Dan subsidi itu nanti justru di situ jadi Di bermakna. situ bermakna karena terkait dengan kontribusinya terhadap pengembangan industri yang lebih besar. Nah, terkait yang teknokratis yang lain misalnya, terkait BBM misalnya, saya pernah melakukan beberapa evaluasi terhadap misalnya subsidi BBM. Targeting selalu problematik. Sama juga dengan bantuan sosial. Yang dilakukan pemerintah sampai saat ini adalah menggunakan model namanya proxy means test. Jadi kriteria untuk menentukan penerima subsidi dan penerima bantuan sosial itu dibuat dengan model proxy statistik. Ada hitungan formula statistiknya dengan itu. Penjelasannya apa? Karena kan harus memilih sebagian kecil dari segmen populasi. Dari sekian banyak itu nggak mungkin bisa dicaca semua, nggak mungkin. Iya, dan itu hasilnya ada namanya inclusion error dan exclusion error. Inclusion error itu ya artinya orang yang tidak berhak dapat, dan exclusion itu orang yang berhak tidak dapat, dan itu jumlahnya banyak. Semakin kecil volumenya, misalnya ditaksirkan untuk 20% populasi misalnya, ya besar errornya, semakin besar errornya. Ada dari studi dari AusAid dulu melakukan itu untuk di Indonesia, kalau target bantuan sosial itu misalnya 20% dari populasi, errornya bisa jadi 40% dari target. Itu besar sekali. Jadi bahkan secara konseptual pun memang susah untuk menyempurnakan gitu ya. Itu dia. Susah, jadi problem. Itu sebabnya sampai sekarang pemerintah tidak berhasil memperbaiki basis data itu. Karena sangat fluid, sangat dinamis. Selama ini pemerintah selalu ngomong kita biar subsidi tepat sasaran dan sebagainya itu. Saya kira itu retorik aja, secara konseptual nggak mungkin. Karena itu yang dipakai proxy means test itu. Kalau memang betul ingin, ya harus langsung nunjuk orang per orang. Makanya apa? Alternatifnya apa kalau kita nggak bisa lagi pakai model proxy means test itu? Alternatif yang bisa disarankan ada dua menurut saya. Itu yang pertama, gunakan means test langsung. Ya artinya harus betul-betul diuji siapa yang berhak by name by address. By name by address, tetapi harus betul-betul merujuk pada ini. Kriterianya jelas. Kriterianya jelas dan dibangun datanya secara dengan asumsi dinamik. Berubah, dan itu artinya membutuhkan instrumen yang bisa langsung masuk ke grassroots. BPS atau siapa? Desa? Nggak bisa. Kalau saya desa, gunakan misalnya instrumen dana desa yang ada ini untuk melakukan asesmen ekonomi dan sosial di lingkungan desanya. Kan mereka menerima dana desa tuh. Dan di dalam undang-undang desa itu Mas, ada diatur salah satunya adalah membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mewujudkan program-program kesejahteraan rakyat. Gunakan anggaran dana desa itu salah satunya untuk melakukan means test, assessment warga yang berhak menerima bantuan sosial, warga yang berhak menerima bantuan subsidi BBM atau energi yang lainnya. Lakukan itu, means test. Dengan itu. Problemnya selalu di pemerintah loh Mas. Karena coveragenya, anggarannya kan sebetulnya. Anggarannya tidak bisa untuk menutup semua orang miskin ini. Biasanya di kuota tertentu. Yang kesulitan itu di anggarannya kan harus kuota. Persis, memang terlalu kecil. Ketika anggarannya terlalu kecil, cakupannya semakin kecil, margin errornya udah. Tapi paling tidak kalau tadi investasi benar-benar berhasil untuk mendapatkan overall picture dan anggarannya sudah keluar, itu kan kemudian bisa katakanlah dipakai untuk ya ada semacam modifikasi atau campuran-campuran subsidi gitu kan. Yang ini bisa dapat ini, yang ini bisa dapat ini. Bisa. Tapi sasarannya sudah pasti, nggak akan salah. Pasti, makanya jangan gunakan proxy means test. Saya menyarankan buang. Kalau pemerintah ingin mewujudkan keadilan, memperlakukan rakyat, warga negara Indonesia secara setara, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka
penggunaan proxy means test yang memaklumi terjadinya inclusion dan exclusion error itu adalah bagian dari pelanggaran hak asasi warga negara. Karena itu problem di metodologi sejak awal. Sudah jelas proxy means test itu exclusion dan inclusion errornya besar. Saya itu sampai gemesnya itu gini. Ini kan banyak sekali sektor pemerintah, ranah kementerian gitu yang melakukan upaya yang hampir sama gitu. Ada Kementerian Desa, ada Kementerian Sosial, ada sekarang Badan Pangan, macam-macam. Tujuannya kemudian kan mendapatkan gambaran yang utuh tentang populasi mana yang kemudian memang rentan tadi. Tapi kan nggak pernah sampai sekarang kemudian mereka bisa duduk bareng untuk mendapatkan ini. Maka itu DTKS juga ya tidak pernah selesai sampai sekarang. Karena selalu perubahan DTKS itu terlambat dengan situasi perubahan di bawah. Itu sebabnya saya merasa datanya pada level mikro. Gunakan anggaran dana desa itu sebagai insentif untuk melakukan diatur lah Permendagri atau apa sekian persen untuk pendataan tadi gitu ya. Persis, itu dia. Sehingga itu tadi, menurut saya hak rakyat untuk mendapatkan bantuan pemerintah itu equal, sama, sesama warga negara. Kalau ada satu diberi dan satu tidak, menurut saya pemerintah sudah melakukan systematic discrimination. Karena yang satu diberi, yang satu tidak. Kalau memang yang satu diberi, ya semuanya diberi dong yang berhak itu. Dan kalau ternyata ada yang tidak berhak mendapatkan itu juga pelanggaran hak asasi manusia dong sebagai warga negara. Dia tidak berhak dia. Privilege gitu. Privilege dong. Nah, maksud saya kebijakan harus memahami aspek itu juga. Termasuk kebijakan bantuan sosial itu. Itu satu loh ya. Nah, termasuk ya subsidi BBM ini gitu. Kenapa sampai menimbulkan korban? Menurut saya itu kan simpel sekali pengorganisasiannya. Yang tidak simpel adalah interest di balik kebijakannya terlalu terburu-buru. Tidak mungkin bisa mengubah supply chain dalam waktu semalam, dalam waktu seminggu atau 2 minggu atau sebulan gitu. Sebuah industri yang menyeluruh seluruh Indonesia, menjangkau sampai tingkat RT mau diganti dalam waktu sekejap. Menurut saya itu supply chain-nya yang problematik. Perencanaan itunya penggantian. Ya kita mengerti juga mungkin ada trade off yang mereka harus terima atau ya di Kementerian di SDM yang lain. Tetapi harusnya pemerintah menempatkan penyelamatan warga negara itu sebagai yang utama. Tidak boleh satupun dianggap sederhana, dianggap remeh, bahwa terpaksa menjadi korban dari. Pertanyaan terakhir, apa yang harusnya bentuk tanggung jawab apa yang harusnya ditunjukkan oleh pemerintah atas blunder subsidi LPG kemarin? Bahlil sudah mengakui katanya kan koordinatornya itu dia kebijakannya itu belum berkoordinasi dengan Pak Prabowo kan. Berarti dia sebetulnya sudah mengakui dia sendiri. Kalau dia bertanggung jawab seperti itu, rakyat juga berhak, pemerintah Pak Prabowo juga berhak untuk meminta Pak Bahlil mundur. Berapa orang? 2 orang meninggal? 3 orang. 3 orang meninggal gara-gara itu. Dan itu sumbernya adalah kebijakan yang terburu-buru, tidak di-arrange secara teknokratik. Mau diubah sebetulnya nggak apa-apa, hak pemerintah juga mengubah. Tetapi harusnya prinsip penyelamatan manusia itu masuk di dalam pertimbangan itu. Nggak, kalau itu memang keterlaluan ini. Nggak ada pilot, nggak ada persiapan, nggak ada pengkondisi. Ya, dan harusnya ya saya kira, apakah saya tidak tahu bagaimana caranya. Apakah warga boleh mengajukan menuntut pertanggungjawaban itu secara legal juga. Karena itu akibat dari kebijakan yang class action gitu ya. Ya, kebijakan yang yang tidak dirancang dan dijalankan dengan hati-hati. Bung Abbas, terima kasih banyak. Rasanya sepanjang kami bersiniar ini episode yang paling teknis ngasih masukan ke pemerintah. Dan untuk aspek yang rasanya juga sektornya tidak sempit sekali, karena kemudian tadi praktek industrialisasi dan sebagainya itu bisa diadopsi oleh berbagai macam sektor gitu. Mudah-mudahan, tapi sekali lagi harapan kita selaku masyarakat sipil gitu, mudah-mudahan ini didengarkan oleh
mereka yang, tapi the least we can do ya kita bisa ngasih tahu ke masyarakat bahwa ada loh cara untuk kemudian secara teknokratis menghindari hal-hal seperti itu. Ya, semoga Mas. Terima Sama-sama. kasih atas kehadirannya. Jangan kapok ke ruang dialektika, bantu Siap. kami untuk kemudian mengisi ruang publik ini tidak hanya dengan PR-nya pemerintah atau pendengungnya pemerintah gitu, tapi hal-hal yang memang secara teknokratis konstruktif untuk negara ini. Makasih Terima banyak, kasih. Bung. Sama-sama Mas. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Ayam.